Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai host Gen Merana TV ingin membahas tentang seorang Prabowo. Mungkin sejarah mengatakan, mungkin sejarah menulis tentang seorang Prabowo, tapi saya ingin fokus ke Presiden Republik Indonesia yang ke-8, yaitu Prabowo Subianto. Tapi jangan lupa, seorang Sanana Gusmao mengatakan Timor Leste akan mati 10 tahun lagi. Oke, seorang Prabowo Subianto baru menjabat 3 hari, tapi beliau bisa selamatkan kebocoran yang selama ini beliau dengung-dengungkan. Kebocoran yang pertama baru sektor kelapa sawit. Selama ini para pengusaha kelapa sawit yang 10% mereka membayar pajak, yang 90% tidak sama sekali membayar pajak. 95% ini para pengusaha kelapa sawit, mereka uangnya dikirim ke luar negeri, uangnya dibawa ke luar negeri, uangnya disimpan di bank-bank luar negeri. Ke 95% ini para pengusaha kelapa sawit, mereka tidak punya rekening di Indonesia. Tapi setelah seorang Prabowo Subianto menjabat cuma hanya 3 hari, para pengusaha ini dipaksa untuk membayar pajak, yaitu 300 triliun. Baru 5%, 90% kebanyakan belum membayar pajak. Baru 3 hari menjabat, seorang Prabowo bisa menutupi kebocoran 300 triliun. 300 triliun ini diambil dari para oligarki kelapa sawit. Selama ini mereka tidak membayar pajak. Mereka hanya keberhasilan mereka, uang mereka dikirim ke luar negeri di rekening bank di luar negeri, tapi mereka tidak membayar pajak. Tapi selama 3 hari, hanya 3 hari menjabat, seorang Presiden Prabowo bisa menutupi kebocoran 300 triliun untuk masuk di kas negara. Dan yang kedua, Presiden Prabowo ke-8, Presiden Indonesia yang ke-8, yaitu Prabowo Subianto, bisa melunasi 7 juta rakyat Indonesia pinjaman yang tidak dibayar. Oke, selama ini bank sudah menghapusnya, tapi bank tetap menagih para petani, para nelayan untuk membayar kewajiban mereka. Tetapi para petani dan para nelayan tidak bisa meminjam uang lagi di Bank Indonesia, karena mereka sudah ada namanya tertera di Bank Indonesia dan tidak bisa dipinjamkan uangnya lagi, sehingga para petani, para nelayan, mereka lari ke pinjol, mereka lari ke rentenir untuk meminjamkan uang dan membiayai petani dan membiayai para nelayan-nelayan. Tapi setelah 3 hari dilantik, Prabowo Subianto
bisa menghapus hutan mereka, hutan para petani dan nelayan sekitar 7 juta orang dilunasi oleh Prabowo Subianto atau dilunasi oleh negara, sehingga para petani ini bisa ambil uang di bank-bank Indonesia karena nama mereka sudah bersih. Jadi saudara, baru 3 hari menjabat seorang Prabowo Subianto, tapi telah menghasilkan 300 triliun dari kelapa sawit. Selama ini mereka cuma mengeluarkan uang mereka ke luar negeri, tapi kebocoran ditutupi oleh seorang Prabowo sehingga uang ini masuk di kas negara. Dan rencana Prabowo, seluruh anak sekolah yang di Indonesia tahun depan makanan gratis dan seterusnya. Dan beberapa tahun lagi rakyat-rakyat Indonesia yang berumur di atas 50 tahun akan digaji oleh negara seperti di negara-negara lain. Di Amerika rakyatnya digaji, di Cina rakyatnya digaji. Mereka di sana, mereka tidak punya sumber daya manusia, sumber daya alam, tapi mereka bisa menggaji rakyatnya. Apalagi Indonesia, di mana ada gasnya, di mana ada airnya, di mana ada kayunya, di mana ada minyaknya, di mana ada bensinnya, dan sebagainya. Indonesia ini kaya raya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.